Selamat sore teman-teman Reda TPM. Siang ini atau sore ini Reda TPM berada di sekitar Jalan Sudirman, melihat pemandangan kondisi lalu lintas di sekitar Sudirman. Ada 1N Tanah Abang Blok M. Ini penampakan dari lalu lintas pukul 14:39 teman-teman, tanggal 27 Juli 2023. Padat merayap meskipun belum waktunya jam pulang kerja teman-teman ya. Dan ini menjadi tentu saja PR bagi pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur yang menjanjikan akan ada solusi untuk penyelesaian kemacetan Jakarta, ternyata malah justru bertambah-tambah ya teman-teman. Dan di ruas jalan ini, bila sebelumnya terlihat ada 1N 1P yang menggunakan bus listrik, belakangan justru kehadirannya tidak ada lagi teman-teman di sekitar jalan MH Tamrin Sudirman. Reda TPM belum mencari tahu larinya di kemanakan itu bus listrik yang sebanyak 30 unit. Di rute mana, kemungkinan ke rute pinggiran ya teman-teman. Nah, saya belum tahu apakah akan ada armada baru yang menggantikannya sebagai bus listrik kembali, atau ini hanya berkelanjutan ya teman-teman ya. Maksud saya, apakah bus konvensional menggantikan bus listrik ini secara berkelanjutan atau memang hanya temporary teman-teman. Yang seperti diketahui bahwa pada tahun 2022 ditargetkan ada 100 unit bus listrik di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan, yang saat itu baru terrealisasi 30 unit, dan informasi terakhir bahwa di bulan Maret 2023 ada penambahan unit 22 unit bus listrik baru. Namun kalau saya lihat belum terlihat warawiri di jalanan Jakarta ya. Apakah masih proses untuk on the route-nya atau hal lain, saya Reda TPM belum mencari tahu ya teman-teman. Namun intinya di ruas jalan ini malah justru bus listrik tidak ada lagi dan digantikan dengan bus konvensional kembali ya teman-teman. Nah ini teman-teman, pemandangan ke arah selatan hampir-hampir stuck ya lalu lintas di Jalan Sudirman. Volume kendaraan pribadi cukup masif, dan ini menjadi problem di Jakarta. Tentu saja adalah satunya polusi ya teman-teman. Jadi kalau saya amati memang ada penurunan kinerja teman-teman ya, terutama di kemacetan, kemudian polusi. Ini pasca Bapak Anies Baswedan purna tugas, sekarang malah bertambah-tambah ya teman-teman. Jadi semacam kehilangan kontrol terhadap apa yang sudah dicapai di era sebelumnya. Nah teman-teman, terkait dengan kita coba sedikit review mengenai kemacetan. Saya khawatir gitu ya, dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta atau dalam hal ini Bapak PJ Gubernur justru menyandarkan penanganan kemacetan dengan adanya LRT Jabodebek. Nah, yang saat ini saya belum tahu apakah dilanjutkan uji coba terbatasnya untuk warga atau tidak, karena kemarin kita ketahui bahwa di tanggal 16 Juli sempat terjadi problem software dalam uji coba terbatas untuk kalangan lembaga, kementerian, kemudian media dan komunitas, sehingga terjadi suspend ya teman-teman, ditangguhkan untuk operasional dari uji coba terbatas LRT LRT Jabodebek maksud saya. Nah khawatir saya, karena kita ketahui bahwa Pak PJ Gubernur adalah bagian dari pemerintahan pusat. Dalam hal ini waktu itu kalau tidak salah menjabat di staf kepresidenan. Nah khawatirnya beliau menyandarkan kepada kebijakan-kebijakan di pusat, dalam hal ini pengoperasian dari LRT Jabodebek yang merupakan kewenangan dari Kemenhub dengan BUMN KAI, tanpa ada semacam otoritas yang bisa dilakukan oleh Pak PJ Gubernur sendiri sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Sehingga seperti lihat saat ini ya teman-teman, kemacetan sangat-sangat terlihat ya, baik di ruas utama seperti Tamrin dan Sudirman, tapi kalau saya lihat di beberapa titik yang lain juga tampak seperti ini ya. Jadi
jumlah atau volume kendaraan yang berada di jalanan, terutama kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 sangat-sangat masif, tak terkendali teman-teman ya. Yang menyebabkan perjalanan dari tadi saya mencoba rute-rute Transjakarta juga terhambat ya, terutama yang sharing dengan kendaraan lain. Non koridor dalam pengertian sharing jalan ya teman-teman ya. Jadi produktivitas dari Transjakarta juga ikut menurun teman-teman ya, terutama dalam durasi atau semacam headway-nya juga jadi semakin lama. Jarak antar moda, antar armada dalam satu rute menjadi lama ya teman-teman. Waktu tunggu untuk armada yang sama. Kalau saya lihat tadi di Monas juga menunggu rute 1 tapi cukup lama juga teman-teman, karena mungkin terganggu jalurnya oleh kemacetan yang sharing dengan kendaraan lain. Ya, semoga saja Pak PJ Gubernur incas ya di tahun politik yang riskan. Jangan sampai tergoda untuk mengeliminir kerja-kerja sebelumnya atau memenangkan salah satu kontestan yang dianggap pro pemerintah pusat misalnya gitu ya. Semoga ya menjadi kesadaran dan Roda TPM mengkritisi untuk kebaikan Jakarta. Nah, ini penerbangan 1P teman-teman yang biasanya dilayani oleh bus listrik sekarang sudah kembali ke Metro Trans dengan kendaraan atau armada non listrik atau konvensional.